Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Dia Allah yang baik, luar biasa, setia, dan selalu mengasihi kita. Kita masih membaca Alkitab dari kitab Rut pasal 3 ayat 1 sampai 18, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, kitab Mazmur pasal 105 ayat 38 sampai 45, dan kitab Amsal untuk belajar hikmat kita. Kita membaca Amsal pasal 14 ayat 28 sampai 29, dan kita masih terus sedang belajar pola pemuritan pembapaan, dan kita sedang belajar dari contoh kehidupan dari Yonatan dan pembawa senjatanya. Dan kita sudah belajar bagaimana ada kemenangan yang luar biasa ketika yang tercipta itu adalah sampai pada tekad, kesepakatan, kesehatian, kesamaan dalam dimensi roh, perasaan, pikiran, dan tindakannya satu. Seringkali kita tidak memiliki integritas antara perkataan, perbuatan, dan hati kita, mulut kita berbeda, sehingga kita tidak melihat banyak kemenangan. Saya coba menunjukkan kepada saudara semua bagaimana kemenangan demi kemenangan terjadi ketika tingkat hubungan antara Yonatan dengan pembawa senjatanya, yang juga merupakan sebuah proses pemuritan pola pembapaan ini terjadi. Jadi kita perlu ada sasaran bahwa pemuritan itu adalah sampainya sebuah hubungan yang berkualitas sampai sepakat, sepaham, satu hati, satu pikiran, satu rasa. Dan apa yang terjadi kita lihat dalam 1 Samuel 14, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan. Jadi mereka menimbulkan kekalahan di pihak musuh. Saya percaya ketika hubungan bapak dan anak di dalam pemuritan itu terjadi, akan menimbulkan kekalahan di pihak lawan, khususnya di kuasa kegelapan. Sehingga kita melihat bahwa musuh bisa ditewaskan. Dan ketika dampak pertama ini, maka dampak kedua dalam ayat 15, timbul kegentaran di perkemahan di padang, di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Jadi kita melihat dampak pertama dan menimbulkan dampak kedua, sampai katanya bumi gemetar. Ketika orang Israel masuk ke Yeriko, Bapak Ibu tahu, sebelum mereka masuk sudah timbul kegentaran, sudah timbul ketakutan. Seharusnya ini yang terjadi. Dan itu bisa terjadi ketika hubungan dalam pemuritan kita bisa sampai pada tingkat kesepakatan, seperti yang terjadi dengan Yonatan dengan pembawa senjatanya. Dan saudara, kita lihat lagi di dalam ayat 19. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam, maka kian lama kian bertambahlah keributan. Jadi di pihak musuh terjadi keributan di perkemahan orang Filistin. Jadi kita lihat efek pertama, kedua, ketiga, dan efek keempat. Kita melihat di dalam ayat yang ke-20, kita melihat di ayat 20, kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia. Mereka melihat, dan ketika mereka sampai di tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru-hara yang sangat besar. Jadi timbul efek yang keempat, terjadi perkelahian satu dengan yang lain. Nah, kita lihat ayat yang ke-21. Orang-orang yang selama ini sudah meninggalkan mereka mulai bergabung kembali, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang Israel yang selama ini tinggal di Filistin. Perpecahan sebelumnya, mereka tidak mau bergabung, tapi kali ini kita lihat mereka bergabung. Sampai ayat 22, orang-orang yang bersembunyi sebelumnya, mereka bergabung sedemikian rupa. Dan itulah kemenangan yang makin meluas terjadi. Nah, kita melihat bahwa ini dimulai dari ayat yang ketujuhnya, 1 Samuel 14. Lakukanlah niat hatimu, sungguh aku sepakat. Jadi Yonatan sebagai seorang pemimpin, anggaplah sebagai mentor, sebagai seorang bapak secara rohani, sampai dia punya pembawa senjata sebagai pengikutnya. Itu menarik sekali ini. Ada kesepakatan, dan ini tidak mudah menurut saya, ya, karena banyak sekali yang namanya perpecahan. Beda sekali. Jadi ini ada kaitannya dengan yang namanya integritas antara kata-kata. Jadi kesehatiannya kata-kata, pikiran, perasaan, tindakan sama. Jadi menarik sekali ini, Bapak Ibu. Jadi kita perlu memahami bahwa pembawa senjata ini, si hamba daripada Yosua ini adalah seorang prajurit yang melayani rajanya, pemimpinnya, dengan cuma membawa senjatanya, sederhana. Tapi tingkat hubungan mereka itu yang melihat
Saya lihat di situ kemenangan yang luar biasa. Jika dalam hatinya dia suka melaksanakan perintah tuannya. Dalam Alkitab ada beberapa kisah para pembawa senjata, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai armor bearer. Armor bearernya Yonatan. Saudara lihat bisa nanti di dalam ayat 1 dan 6, 1 Samuel 14, di kitab tentang Daud, 1 Samuel 16 ayat 21, Saul, Yoab, Abimelek. Kita tahu ada orang-orang yang kerjanya cuma membawa senjata. Goliat itu juga punya seorang yang membawa senjatanya. Jadi dari kisah Yonatan dan pembawa senjatanya ini kita dapat melihat ada kuasa yang besar di dalam apa? Di dalam kesepakatan. Jadi saat Israel sedang dikepung oleh tentara Filistin, Raja Saul sendiri tidak berani bertindak. Tapi Yonatan, dia kasih tahu sama pembantunya bahwa Tuhan bisa bekerja bukan hanya melalui banyak orang, tapi Tuhan bisa bekerja melalui kesepakatan dengan sedikit orang. Dan inisiatifnya ini didukung. Dia berkata, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat itu. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Jadi bujang pembawa Yonatan, senjata Yonatan menyikapi niat hati Yonatan dengan kesepakatan yang penuh. Dan hasilnya kita sudah dengar tadi, lihat dari saudara baca ayat 13 sampai 15 nanti. Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa. Jadi dalam perjanjian baru di Matius 18 ayat 19-20, di situ dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ketika ada 2 atau 3 orang atau lebih sepakat melakukan sesuatu, ada kehadiran Tuhan. Dan kalau Tuhan hadir, kehadirannya pasti membawa mujizat, kemenangan, dan kesembuhan. Jadi kita lihat ada 5 hal yang kita bisa lihat di dalam kesepakatan. Yang pertama, ada yang namanya kasih. Ya, kesepakatan nggak akan pernah terjadi, saudara, tanpa kasih. Karena itu di dalam pemuritan harus kita bangun yang namanya kasih. Mulai dalam kasih, tinggal dalam kasih, diakhiri dengan kasih. Kasih itu yang menyatukan. Dan nggak cukup hanya kasih, perlu ada yang ketaatan. Karena kalau saudara kasih tapi nggak taat sama pemimpin, ya saudara juga nggak akan pernah melihat kesepakatan. Jadi butuh kesepakatan, butuh kasih, kedua butuh ketaatan, ketiga butuh kesetiaan, keempat butuh penundukan diri, dan yang terakhir butuh yang namanya kejujuran. Jadi kesepakatan akan melipat gandakan kekuatan, kehadiran Tuhan. Ya, tapi kesepakatan yang jahat akan mempercepat kehancuran. Kadang-kadang kita sepakat dalam kedagingan, sepakat menggosip. Sepakatnya itu bukan untuk yang baik, untuk menentang. Itu mendatangkan kutuk. Jadi kesepakatan yang benar akan mempercepat kemenangan, keberhasilan, dan mendatangkan berkat. Karena itu, mari kita mulai bersepakat di gereja rumah kita. Bersepakat di gereja lokal kita, bersepakat antara suami dan istri, bersepakat di antara pelayan-pelayan pekerja Tuhan, sepakat di dalam keluarga orang tua dengan anak, sesama pelayan Tuhan, antar pemimpin dan bawahan, dan yang lainnya tentu. Dan pasti Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kita berdoa ada kesepakatan di dalam hubungan pemuritan pola pembapaan ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan anugerah Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Diberkatilah semua anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.